Piala Presiden kembali memakan korban kali ini oleh Romeni yang kita tahu oleh Romeni adalah striker andalan timnas Indonesia yang akan berjuang di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, mari kita bahas bos. Sebelum kita bahas, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sekarang sudah 200 subscriber. Saya kemarin sempat sempat tidak upload 4 hari karena tidak enak badan ya. Jadi mohon maaf sekali untuk kalian yang sudah stay setia menonton di channel ini, dan silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe karena dengan cara seperti itu channel ini akan semakin berkembang dan akan memberikan, dan saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik tentang sepak bola Indonesia. Oke, mari kita bahas bos. Ya, oleh Romeni ini terpaksa harus ditanduk keluar, bahkan oleh Romeni tidak sempat bisa berjalan, hanya sekitar berapa meter saja di area ataupun di sisi lapangan untuk kembali ke bench untuk melakukan pemeriksaan dari tim dokter Oxford United. Yang oleh Romeni ini sempat mencetak gol kedua Oxford United dan harus mengalami cedera yang cukup parah. Pemain keturunan timnas keturunan asal Belanda ini mendapatkan tackle keras dari pemain Arema FC, dan ini lagi-lagi Piala Presiden ini memakan korban yang cukup parah. Sebelum oleh Romeni juga pemain Persib Bandung Ahmad Juprianto mengalami patah tulang 3 rusuk, di bagian rusuknya 3 rusuk, itu sangat parah sekali. Terus ada Sadil Ramdhani yang harus mengalami cedera dan bahkan harus Boyan Hodak mengatakan Sadil Ramdhani harus beristirahat selama 3 pekan untuk mengikuti sesi latihan bersama tim. Ini lagi-lagi Piala Presiden ini, dan bukan hanya Piala Presiden tahun ini saja yang pemain mengalami cedera. Di tahun-tahun sebelumnya kita tahu ada Ciro Alves, terus ada Papa Igbonepo juga yang patah tulang juga, terus ada Ciro yang patah ini di bagian ininya, dan ini harus dikaji ulang oleh PSSI. Ya, Piala Presiden ini seharusnya tidak digelar di di Precision Liga karena tim-tim Liga 1 ini sedang mempersiapkan untuk untuk menjenjang ke liga. Piala Presiden seharusnya dihilangkan saja di musim depan karena bisa mempengaruhi persiapan untuk tim-tim Liga 1. Bahkan Boyan Hodak sebenarnya tidak mau mengikuti pertandingan Piala Presiden karena Boyan Hodak ingin pemain tersebut terus meningkatkan chemistry-nya di latihan, bukan di pertandingan resmi ataupun di pertandingan yang levelnya cukup tinggi. Karena Piala Presiden ini kita tahu di Piala Presiden sebelumnya kita yang dipertandingkan itu adalah pemain-pemain kelas Liga 1, dan bahkan sekarang ada pemain ataupun klub luar yaitu Oxford United dan Port United yang dari Thailand. Itu mungkin pertandingan ini sangat gengsi untuk dimenangkan, jadi pemain-pemain yang diturunkan otomatis effortnya sangat tinggi dan mengalami cedera karena Piala Presiden ini biasanya tim Liga 1 baru Persib saja baru 5 hari latihan langsung kembali dipertandingkan di di level tertinggi. Itu sangat tidak baik sekali untuk pemain-pemain yang akan dipersiapkan untuk Liga 1 karena fisik belum full, fisik belum sepenuhnya pulih juga, chemistry pemain belum belum terbangun, ya otomatis resikonya cedera ya yang cukup lumayan parah. Bahkan oleh Romeni ini adalah striker yang diandalkan di timnas Indonesia untuk menghadapi
Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat bulan depan. Ini sangat kerugian besar sekali jika Ole Romeni tidak bisa dipertanding ataupun tidak pulih dengan cepat untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia, karena striker ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, sangat ditunggu-tunggu, aksinya sangat ditunggu-tunggu untuk menjebol lawan, karena kita tahu timnas Indonesia membutuhkan sosok Ole Romeni ini adalah pajal-pajal kepingan striker timnas yang hilang. Jadi ini Pak Erik harus nyesel lah kalau misalkan Ole Romeni tidak bisa dipertandingkan atau tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia gara-gara cedera di pertandingan Piala Presiden. Jadi Pak Erik, Piala Presiden ini musim-musim selanjutnya itu sebaiknya ditiadakan saja, lebih baik Pak Erik dan PT LIB semuanya memikirkan gimana caranya menyusun jadwal untuk Piala Indonesia, Liga Putri juga. Itu akan sangat lebih positif lagi untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, karena di Piala Indonesia kemungkinan ataupun sebagian besar klub di Piala Indonesia adalah menurunkan pemain-pemain mudanya, terus memberi jam terbang kepada pemain-pemain yang kurang menit bermain di pertandingan liga dan Liga Putri juga. Liga Putri ini harus diadakan untuk mengembangkan sepak bola timnas putri juga, dan seperti kita tahu timnas putri juga mengalami peningkatan dengan pemain-pemain yang diaspora. Dan semoga Pak Erik ini tahun depan semoga saja Piala Presiden dibubarkan saja, karena riskanlah untuk pemain-pemain yang mengalami cedera. Ini sangat parah sekali Pak Erik, harusnya dibubarkan. Oke. Ya, di pertandingan di lanjutan, sekedar informasi, Persib ini gagal ya di Piala Presiden karena hanya mengalami draw 1 kali dan kalah dari Port United 1 kali dan draw melawan Dewa United. Jadi Persib harus gagal, dan alhamdulillahnya Persib gagal lolos ke semifinal ataupun final Piala Presiden, karena jika Persib sampai lolos ke final ataupun memperebutkan ketiga, ini resikonya sangat besar sekali, kemungkinan akan ada pemain yang akan cedera lagi, amit-amit, karena ya kita tahu ini persiapannya belum matang, persiapannya belum terbentuk, fisiknya juga belum terlalu fit untuk dipertandingkan di level yang sangat tinggi. Oke, mudah-mudahan Pak Erik mendengar mengkaji ulang lah Piala Presiden musim depan, bubarkan sajalah daripada pemain-pemain cedera atau pemain-pemain yang kelas pemain-pemain timnas yang akan dipersiapkan cedera, ataupun pemain-pemain liga juga cedera. Itu sangat beresiko sekali Pak Erik. Mudah-mudahan Pak Erik menonton video ini, dan mudah-mudahan kalian yang nonton sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.